Nah ini yang jadi persoalan menurut saya. Tujuannya belum jelas? Bukan belum jelas. Menterinya bilang untuk menyelesaikan persoalan tanah. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan masyarakat. Lalu posisinya apa dia ditempatkan? Sebagai komisaris. Ampun Pak Menteri, komisaris itu mengawasi internal. Komisaris itu tidak ngurus persoalan rakyat dengan tanah dan sebagainya. Artinya nggak benar dong alasannya. Satu. Terus kedua, begini. Kalau ada persoalan dengan tanah dan itu bersentuhan dengan persoalan tanah rakyat, langkahnya bukan menempatkan TNI dan Polri, tapi langkahnya membawa persoalan itu ke wilayah hukum, pengadilan, bukan dipasang polisi dan tentara berhadap-hadapan. Nah inilah yang kemudian membangun aroma kembalinya dua fungsi ABRI. Pada era Orde Baru. Betul, ini harus dijelaskan. Repotnya ketika ada pertanyaan itu, penjelasan menterinya membenarkan itu. Harusnya dalam kepala saya menteri bilang begini, ini ditempatkan sesuai penugasan dari Kapolri atas permintaan kami, tapi untuk melakukan pengawasan di internal BUMN agar terjadi disiplin yang tinggi, agar terjadi. Jawaban menteri tidak begitu, mungkin usul Arya kali ya, saya nggak tahu kenapa menterinya jawab begitu. Tapi menurut saya jawaban menteri itu membenarkan dugaan orang kembalinya di fungsi ABRI. Baik. Jadi gimana, Bung Arya? Jadi ada saya mau buka dulu secara konsepnya gitu ya. Pendek aja ya. Ya, bahwa komisaris ini berbeda sama direktur. Ya, bukan. Dia itu ditempatkan di situ bukan berarti dia pindah pekerjaan. Dia karena dia pengawasan, fungsi pengawasan, maka itu juga adalah dia misalnya dia punya pekerjaan di tentara gitu ya. Dia pegang komisaris, dia tidak meninggalkan ketentaraan dia. Tidak meninggalkan ketentaraan dia. Meninggalkan ketentaraan. Boleh ya? Ya itu kan seperti itu. Dan boleh itu, ya? Boleh. Kenapa? Kita tahu bahwa Undang-Undang TNI itu tahun 2004. Tapi mereka tahun 2004 itu sudah ada 3 komisaris langsung dari TNI dan TNI Polri. Total sampai zamannya Pak SBY. Pak SBY itu total sekitar periode pertama 45 orang. Periode kedua 87 orang. Jadi komisaris, ya. Aktif. Kemudian jadi apa argumen paling SBY mendasar? boleh, mereka boleh gitu. Bukan. Artinya sebentar dulu. Kemudian periodenya Pak Jokowi yang pertama 74 orang. Nah, tahun lalu 2019 itu ada 22 orang. Nah, sekarang yang Pak Erick Thohir itu 22 orang. Artinya sama dengan tahun sebelumnya. Ya dulu juga ada lah. Ya, jadi inilah proses yang memang mereka, kenapa? Karena pemegang saham itulah pemerintah. Pemerintah menempatkan orang-orangnya. Setelah pemerintah lah ya. Orang-orangnya sebagai komisaris, mereka bukan independen. Komisarisnya pemerintah ditempatkan di sana. Komisarisnya pemerintah. Komisaris pemerintah ditempatkan di sana. Nah, tadi itu mestinya gini, makanya kadang-kadang saya bilang apa? Perlu latar belakang. Latar belakang sampai ngomong seperti itu. Jadi jangan dicomot bahwa ini ada persoalan tanah, bukan. Artinya gini, saya kasih contoh. Maksudnya lu meralat pernyataan menterinya sendiri? Bukan, aku paling gak suka digituin. Gimana? Tapi gini, soal fungsi tadi loh. Latar belakangnya. Latar belakangnya. Gini, ada persoalan-persoalan tanah yang secara persoalan hukum. Yang mau nggak mau ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Di sana ada kejaksaan yang bisa ditempatkan juga, ada kepolisian, nggak hanya kepolisian loh, kejaksaan juga ditempatkan di sana gitu ya. Advokat juga ada ya? Ya, advokat juga ada dan sebagainya, yang memang menangani urusan hukum. Saya kasih contoh nih, ini yang kami kemarin hadapi, antar BUMN aja ada yang ribut. Komisaris tidak menangani itu, Bung Arya. Biar dulu. Artinya gini, artinya di samping itu kan gini, karena gini, ada namanya saran-saran. Coba baca dulu tugas-tugas komisaris deh. Kita kan ada saran-saran. Di komite audit ada saran-saran. Di komisi pengawasan ada saran-saran. Di komite proyek itu ada saran-saran. Yang diberikan oleh ahli-ahlinya sebagai komisaris kepada direksinya. Bukan direksional, bukan aktif dalam arti dia adalah langsung di sana. Tapi dia memberikan saran-saran secara hukum. Jadi di situ, jadi persoalan tanah, persoalan yang selama ini nggak banyak selesai. Kalau setiap BUMN itu makanya Bang, Abang harusnya tapi intinya biar tahu kasus-kasus TNI Polri itu semuanya tetap kompeten di bidangnya ya. Kayak gini, karena gini, saya kasih contoh. Ini persoalan tanah aja ada antar BUMN. Ribut antar BUMN. Dan sampai lalu solusinya apa? Mahkamah Agung. Solusinya apa? Nah, disilah. Berperkara dong, bukan taruh tentara. Enggak. Berperkara dong, bukan taruh polisi. Saya ngomong polisi nih. Kalaupun naruh polisi dan tentara,
alasannya Bukan. harus untuk pembenahan internal, Sebentar, ya, tidak untuk berhadapan-hadapan dengan rakyat. Bukan. Itu salah. Yang bilang jawaban. siapa? Tadi saya katakan Bentar. apa? Persoalan antar persoalan antar BUMN. Konflik antara rakyat. sosial, kata menterinya. Gini, antara- Pertanahan, nggak ada, kata gini. menterinya. Gini, pertanahan, misalnya gini, antar BUMN itu pertanahan. Lalu Apakah konflik ada sosial ada antar rakyat di siapa? sana? Nggak ada rakyat di sana. Konflik sosial antar siapa? Bos, gini, kalau konflik Nggak bisa, Yang Arya. bilang konflik sosial Pernyataan itu tidak salah. Ada. Tidak pernah ada konflik sosial dikatakan oleh menteri. Ada. Oke. Nggak ada. Ya. Ada di berita. Nggak ada. Udah, Nanti cukup kita ya. kirim. Tidak ada. Oke ya, tapi Kalau intinya ada minta maaf ya. Nggak ada. ini kompetensinya. Kalau ada, Aku minta maaf. Minta maaf ya. Tapi Kalau nggak Bung Adian diselesaikan kepada jalur hukum. Oke, Mas Prastowo, makasih. Bung Arya, makasih. Bung Adian, makasih. Hanta Yuda, terima kasih atas bergabung di satu meja di forum. Badan usaha milik negara BUMN seyogyanya bukan hanya sekedar mencari profit, tetapi bisa juga menjadi agen pembangunan. BUMN punya tugas besar menggerakkan ekonomi akibat pandemi. Untuk itulah penetapan pengurus BUMN haruslah didasarkan pada kompetensi dan bukan semata-mata pada bagi-bagi kursi kepada mereka yang telah berjasa.